warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Bina Faradis dengan akhiran NIM 063, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Parto, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga relevan dengan perkembangan global saat ini, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia merupakan salah satu aset kebanggaan bangsa yang memiliki sejarah panjang dan juga nilai strategis. Sejak Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa persatuan, menyatukan ribuan suku menjadi bahasa daerah dan juga menjadi kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas nasional dan juga menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia. Namun, di era global dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, fungsi bahasa Indonesia kini berkembang lebih jauh. Bahasa tidak lagi hanya digunakan di dalam negeri, namun mulai dikenal, dipelajari, dan juga digunakan oleh masyarakat internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Ada beberapa alasan yang memperkuat potensi tersebut. Pertama, jumlah penutur bahasa Indonesia itu sangat besar. Bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 200 juta orang, baik sebagai bahasa ibu maupun sebagai bahasa kedua. Dengan jumlah penutur sebesar itu, bahasa Indonesia menempati posisi penting di antara bahasa-bahasa besar dunia. Besarnya jumlah penutur ini menjadi modal awal yang kuat bagi bahasa Indonesia untuk terus berkembang di kancah internasional. Alasan yang kedua yaitu struktur bahasa Indonesia itu relatif mudah dipelajari oleh penutur asing. Bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu seperti dalam bahasa Inggris, tidak memiliki konjungsi yang rumit, dan sistem penulisannya bersifat fonetis. Artinya, cara membaca hampir selalu sama dengan cara menulis. Nah, kesederhanaan inilah yang membuat bahasa Indonesia dianggap efisien, logis, dan juga bersahabat bagi pembelajar asing. Banyak pelajar dari luar negeri mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa Asia yang paling mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Ketiga, bahasa Indonesia telah diajarkan di berbagai negara. Program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA kini berkembang sangat pesat. Melalui program ini, banyak universitas di dunia seperti Amerika, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan juga Polandia telah membuka kelas atau bahkan program studi khusus bahasa Indonesia. Di beberapa negara, bahasa Indonesia juga digunakan dalam kegiatan diplomatik, seperti seni hingga penelitian budaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa minat dunia terhadap bahasa Indonesia itu semakin meningkat. Alasan yang keempat, itu dukungan pemerintah Indonesia sangat kuat dan konsisten. Melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pemerintah terus melakukan berbagai upaya internasional bahasa Indonesia. Kegiatan seperti BIPA, pengiriman tenaga ke luar negeri, pertukaran pelajar dan budaya, serta kerjasama antar universitas menjadi langkah konkret dalam memperluas jangkauan bahasa Indonesia di kancah dunia. Selain itu, pemerintah juga aktif mempromosikan bahasa Indonesia melalui media digital, forum internasional, dan kegiatan budaya. Nah, alasan yang kelima, posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara turut memperkuat peluang tersebut.
Sebagai negara dengan penduduk terbesar di ASEAN, ekonomi yang berkembang pesat, dan budaya yang kaya dan juga berpengaruh, Indonesia semakin dilihat sebagai negara dengan peran penting di kawasan regional maupun global. Dengan meningkatnya kerjasama ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan antar Indonesia dan negara-negara lain, maka penggunaan bahasa Indonesia malah semakin meluas. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk ikut berperan dalam memperkuat potensi bahasa Indonesia di tingkat internasional. Caranya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun dalam setiap konteks kehidupan, baik di dunia akademik, media sosial, maupun karya digital yang kita buat. Selain itu, kita juga dapat memperkenalkan kekayaan bahasa dan budaya Indonesia melalui konten kreatif, tulisan, musik, dan karya ilmiah yang dapat diakses ke masyarakat global. Dengan begitu, kita tidak hanya melestarikan bahasa nasional, tetapi juga mengangkat martabat bangsa di mata dunia. Dari uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Faktor-faktor pendukungnya antara lain adalah jumlah penutur yang sangat banyak, struktur yang mudah dipelajari, dukungan kuat dari pemerintah, lalu minat dunia terhadap bahasa Indonesia, serta posisi strategis Indonesia di tingkat global. Sebagai warga negara yang mencintai tanah air, sudah sepatutnya kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap kesempatan dan menjadikannya sarana memperkenalkan jati diri bangsa ke dunia internasional. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan rasa bangga kita terhadap bahasa Indonesia. Salam bahasa, bangga berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.